Kalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis kita hari ini alhamdulillah ketemuan beberapa tokoh-tokoh agama. Mudah-mudahan Allah jaga mereka daripada segala penyakit, daripada segala ain lamah, mata jahat, daripada segala orang-orang yang hasud. Ada di sini Habib Muhammad Anis bin Syahab, putra Habib Anis bin Syahab Lawang ya, abah beliau adalah orang yang alim dan pejuang ya agama luar biasa, telaten ke gunung-gunung, ke tempat-tempat pelosok-pelosok begitu ya. Ada juga di sampingnya Ustadz Lukman dari Pontianak. Ustadz Lukman, Masya Allah, tabarakallah, bisa mengkoordinir, membantu orang-orang duafa, anak-anak yatim setiap bulannya 1000 ton. Setiap bulannya 1000 ton. Nah, jadi dan ini sudah bertahun-tahun ya. Orangnya nggak banyak bicara tapi amalnya nyata, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang di samping kiri udah nggak asing lagi, Ustadz Abdul Somad ya. Kalau kepingin tahu Ustadz Abdul Somad yang di TV ya ini. Senang apa nggak senang nih kita sekarang ini? Alhamdulillah, harus sabar ya, harus sabar Bu, harus sabar. Kelihatan nggak di TV Ustadz Abdul Somad? Mudah-mudahan insyaallah kedatangan mereka bukan yang terakhir, berkali-kali insyaallah menghadiri majelis ini. Untuk menyingkat waktu, kita minta mereka berbicara satu persatu. Kita mulai daripada Habib Muhammad Anis untuk berbicara. Fadhal. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'a dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihim iqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya cintai guru kita bersama Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf hafizahullah wa ra'ah, yang semoga diberi panjang umur, sehat walafiat dan bisa membimbing kita terus ila yaumil qiyamah. Dan juga segenap putra-putra beliau, keluarga beliau, santri beliau, pondok beliau, dakwah beliau, semuanya dimudahkan, diberkahi oleh Allah. Akhina fillah Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak, juga akhina fillah Ustadz Profesor Abdul Somad Batubara LC. Sebetulnya masih panjang, cuma saya yang apal cuma itu, titelnya itu banyak. Semoga beliau diberkahi dakwahnya. Para calon jamaah haji plus yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibersamakan dengan yang dicintai. Insya Allah kita semua cinta Habib Taufik. Maka kita berharap dengan kekurangan kita bisa bersama beliau fi dunya wal akhirah, juga bersama para asatid. Akan tetapi cinta harus juga mengikuti apa yang disampaikan oleh yang kita cintai, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh yang dicintai. Alhamdulillah, walaupun saya tidak pernah mondok di Sunsal, tapi anak saya 2 mondok di sini. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak pernah mondok di Sunsal, tapi saya minta di aku jadi santrinya Habib Taufik. Dan di Lawang saya ngadakan alhamdulillah rutinan setiap Ramadan itu niru Habib Taufik. Saya ngadakan ihda asyariyah juga niru Habib Taufik, dan beberapa hal yang lain. Semoga yang saya lakoni sedikit niru beliau ini bisa termasuk almar'u ma'aman ahab. Semoga kita juga begitu. Di dalam kitab Ihya di bab al-mahabbah, Imam Malik bin Dinar itu pernah duduk, beliau melihat ada seekor gagak yang ngalor ngidul bareng kalian dara. Dara ini apa coro Indonesia? Dara itu apa? Merpati. Doro ini bahasa Indonesia dara, Pak. Beliau itu melihat begini, kok ada doro koncoan ambek gagak, mestinya tidak bisa itu. Diperhatikan sama dia, diperhatikan terus ternyata ada sayapnya yang patah, yang bentuknya sama dengan patahnya sayapnya merpati. Jadi gagak merpati ada persamaan ya. Sehingga Imam Malik bin Dinar mengatakan, oh ini yang menjadikan mereka bisa bareng. Subhanallahnya, orang kalau sudah dikumpulkan bareng berarti ada persamaan di situ. Wallahu a'lam persamaan apa? Insya Allah persamaan cinta kepada orang-orang baik. Jadi walaupun tidak terlalu baik, walaupun gak podo sing siji, gagak sing siji, doro, walaupun kita kumpul di sini dengan orang-orang baik, dengan insan-insan mulia, kitanya tidak terlalu baik,
Semoga nanti dengan seperti ini kita dikumpulkan sampai surganya Allah. Ashabul Kahfi itu punya anjing, dan anjingnya disebut di Al-Quran karena dekat dengan orang soleh. Maka kita berharap beliau diparingi sehat. Makanya saya bilang ke Ustaz Taufik, ya Allah Ustaz, ojo loro Ustaz, antum sing sehat, masih banyak yang butuh antum. Ustaz Lukman juga begitu, harus 150 tahun, tidak boleh dibawanya 100. Ustaz Abdul Somad juga begitu, 275. Beliau tidak bakal amin ya, tapi kita mendoakan panjang umur. Kenapa? Manusia manfaat untuk yang lain. Kita semua ini punya potensi untuk bisa manfaat untuk orang lain dengan kapasitas masing-masing. Semoga nanti di hari kiamat kita kalau ketemu Rasul melihat kita, ini dulu yang manfaat untuk umat saya. Semoga seperti itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dari saya. Saya tidak berdiri kecuali perintahnya Habib Taufik, dan imtithalul amr khairun min sulukil adab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dengarkan dari Habib Muhammad Anis. Doakan Habib Muhammad Anis umurnya 500 tahun. Yang berikutnya Ustaz Lukman, kita dengarkan nasihatnya, mudah-mudahan ditambah ilmu yang manfaat bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya cintai, takzimi, sayangi karena Allah, Habibana Habib Taufik. Apa? Rindu gitu. Setahun yang lalu Bib. Hampir 2 tahun datang ke sini. Kalau apa? Enggak apa. Kalau berdiri di samping cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sudah Masya Allah, sudah sebahagia ini. Saya lihat di samping kanan saya zuriatnya Rasulullah, di samping kiri juga zuriatnya Rasulullah, di majelisnya yang dicintai oleh Rasulullah, bersama orang-orang yang juga mendakwahkan dakwahnya Rasulullah. Baru di dunia sudah bahagia, gimana nanti kita kumpul di surganya Allah. Maka tadi yang disampaikan Habib Muhammad bin Anis, seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Kita sama-sama sadar, sama-sama tahu kita semua ini punya dosa, betul enggak? Kita punya salah, tiap detik, tiap saat bikin maksiat. Tapi Allah Maha Pengampun, dan Allah juga membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Kalau tadi ada kalimat seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, maka siapa yang hari ini paling kita cintai, nanti di akhirat kita semua akan saling mencari dan saling bersaksi. Kalau ada kuliah, kan tadi kata Ustaz Habib Muhammad bin Anis, Ustaz Abdul Somad, titelnya panjang. Ada doktor, ada profesor, ada PhD. PhD itu titel dari luar negeri. Maka itu S3. Maka insya Allah kita di waktu yang sebentar ini, insya Allah juga duduk di sini langsung jadi S3. Langsung Bib. Karena S3 itu saudara sampai surga. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Karena yang bicara selanjutnya Ustaz Abdul Somad, saya memang pengen duduk dengarkan dan ikut. Mudah-mudahan ayah, bunda, abang, kakak, ustaz-ustaz, semua orang-orang baik di sini menganggap saya juga sebagai S3, saudara sampai surga. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah di surga Firdaus bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saatnya kita mendengarkan nasihat daripada Ustaz Abdul Somad. Tolong jangan singkat seperti Habib Anis sama Ustaz Lukman. Ini orang-orang lagi bahagia ini. Mudah-mudahan insyaallah bagian daripada idkhal surur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin waftah lana futuhal 'arifin wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal 'ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sayyidi al-habib Taufik ibn Abdul Qadir As-Saggaf hafizahullah wa saddada khutah nafa'ana Allah bi ghaziri 'ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Allahumma ij'alni min muhibbi nabiyika wa itrati ahli baiti rasulika nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi al-habib Muhammad bin Anis bin Syihab hafizahullah wa ra'ah, ustaz kita sahibul fadilah al-ustaz Luqmanul Hakim, al-asatiz al-kiram, ahibbai wa izzai fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur sederek sedaya, muga-muga sing melu foto kabeh mlebu nang surga. Saya datang untuk menenangkan hati saya. Di mana letak ketenangan itu? Letak ketenangan itu huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Bagaimana cara mendatangkan ketenangan itu? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Di manakah letak zikrullah itu? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, ikutlah makan minum di sana, di taman surga itu. Kata sahabat Nabi, taman surga itu kan di akhirat ya Rasulullah. Kata Nabi, ada di dunia. Di mana itu? Majalisul zikr. Majalis zikir, majlis yang ketika kita sedang berada di situ, kita mengingat Allah. Uzkurullah, ingatlah Allah. Kalau belum mampu mengingat Allah, duduklah kamu bersama orang. Ketika kamu melihat dia, kamu mengingat Allah. Begitu banyak makanan, ada satu makanan yang kita pilih, itulah yang paling kita suka. Begitu juga dengan apa yang paling menenangkan hati saya, maka yang tahu itu cuma saya. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa dirinya, apa yang paling menenangkan hatinya. Apa yang paling menenangkan hati Ustadz Abdul Somad? Yang paling menenangkan hati saya adalah ketika saya duduk dengan para habaib zuriat Rasulullah SAW, dengan para asatiz di majelis ilmu. Makanya 4 kali Jumat dalam 1 bulan itu ada 1 Jumat yang sengaja Al-Fakir kosongkan untuk mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah itu nikmat. Biasanya pakai masker, pakai tutup kepala, topi, supaya pengurus masjid nggak ngelihat. Karena kalau dia ngelihat nanti dia bilang, alhamdulillah hari ini khotib kita Ustadz Abdul Somad, kita nggak jadi. Termasuk subuh ini Al-Fakir datang untuk mendapatkan ketenangan hati, duduk. Yang dibaca adalah kalam hadis Rasulullah SAW, dan duduk bersama umat Rasulullah SAW, bersama zuriat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kecintaan ini membuat kita turunnya rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkan karena rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang membuat kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan Al-Fakir walaupun datang ke majelis Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf hanya setahun sekali, mudah-mudahan diakui sebagai tilmiz murid beliau. Kira-kira adik-adik setuju nak? Dari bunyinya seperti nggak setuju. Di hadapan Al-Fakir ada kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Imam Nawawi datang dari Damaskus Suriah ke Mesir, mau berziarah ke makam Rasul, ke makam Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berada di Fustat, Kairo, Mesir, meninggal 204 Hijrah. Belum sampai ke makam Imam Syafi'i, baru melihat kubahnya, dia berhenti dan kembali. Karena dia tidak mampu untuk mendekat ke makam Imam Syafi'i, karena cinta yang begitu dahsyat, yang besar. Lalu kemudian Imam Nawawi tidak sampai ke makam Imam Syafi'i, cukup dari jauh, beliau berdoa, habis itu beliau pulang ke Damaskus. Rupanya berita kedatangan Imam Nawawi itu didengar oleh Imam As-Subuki, imam besar dalam mazhab Syafi'i di Mesir. Imam As-Subuki mencari Imam Nawawi di makam Imam Syafi'i, kata mereka Imam Nawawi sudah pulang. Lalu Imam As-Subuki datang ke Damaskus, sampai di Damaskus di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, tempat beliau mengajar hadis. Sampai di sana, kata mereka Imam Nawawi sudah pulang ke kampungnya di Nawa. Lalu kemudian Imam As-Subuki mengejar ke kampung Imam Nawawi di Nawa. Sampai di Nawa, rupanya Imam Nawawi sudah meninggal dunia.
Jadi sebelum meninggal, seperti Sayyidina Maulana Muhammad SAW, sebelum meninggal beliau berziarah dulu ke Baqi, maka itu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Imam Nawawi. Beliau datang ke makam Imam Syafi'i. Karena tidak puas hati tidak bertemu dengan Imam Nawawi, Imam As-Subki kembali ke Darul Hadis Al-Ashrafiyah mencari di mana tempat Imam Nawawi mengajarkan hadis. Lalu mereka menunjukkan, inilah tempat dia duduk. Lalu kemudian Imam As-Subki meletakkan pipinya di bekas telapak kaki Imam An-Nawawi. Karena setelah orangnya tidak ada, bekas telapak kakinya pun dapat mengobati kerinduan. Jadi saya datang kemari untuk mengambil barokah majelis ilmu, mendapatkan sanad, mendapatkan ijazah, mendapatkan tersambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah SAW. An ausila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung hubungan dengan keluarga aku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami, meninggal tahun 256 Hijrah. Begitulah pentingnya ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyaikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya sudah melihat saya tidak lebih panjang dari Habib Muhammad bin Anis. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah. Jazakumullah khairul jaza. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama mendengarkan dan menyimak video yang sudah saya tonton dari awal sampai akhir, yang mana kalau kita lihat Habib Taufik sangat bahagia sekali, kata beliau didatangi oleh 3 tokoh agama yang sangat-sangat berilmu tinggi tentunya. Itu ada Habib Anis, ada Ustadz Luqman, dan juga ada Ustadz Abdul Somad, dan beliau ketiga-tiganya diperintahkan oleh Habib Taufik untuk memberikan sebuah kalimat atau memberikan sebuah nasihat kepada jemaahnya yang hadir pada tempat itu. Dan luar biasa dan alhamdulillah dan subhanallah, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Luqman dan Habib Anis itu memberikan nasihat yang sangat bijak dan sangat bermanfaat sekali untuk kita praktikkan dan untuk kita lakukan. Ya, semoga dengan berkumpulnya ulama-ulama, Habib Taufik, Habib Anis, Ustadz Luqman dan Ustadz Abdul Somad membawa Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin tentram tanpa ada orang-orang yang ingin mengadu domba agar Indonesia terpecah belah. Ya, mungkin cuma segitu video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.